Oke teman-teman sekalian, ke depan saya ingin membuat kategori baru dalam channel The Investor ini, yaitu kategori Q&A ya, atau question and answer. Jadi bagi pertanyaan teman-teman yang menurut saya itu bagus untuk diangkat, itu akan saya bikinkan videonya. Jadi silahkan nih teman-teman bertanya apapun pada saya, baik di dalam kolom komentar di setiap video maupun dalam email. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Bapak Michael Winaryo ya. Beliau ini adalah salah satu pembeli ebook saya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada beliau yang telah membeli ebook saya, dan juga kepada teman-teman semua yang sudah membeli ebook saya juga mengucapkan terima kasih ya. Semoga ebooknya bermanfaat. Nah, pertanyaan dari beliau berbunyi seperti ini. Mas, apakah nanti ke depan saya akan memberikan analisa mengenai analisa kualitatif ya? Karena memang ya teman-teman, kalau teman-teman dalami di channel ini maupun dalam ebook, di dalam ebook analisa saham saya, bahkan di dalam seminar saya, dalam workshop saya, itu 90% saya menggunakan analisa kuantitatif ya, atau analisa laporan keuangan. Nah, apakah analisa kualitatif itu tidak penting ya, sehingga saya tidak menggunakan analisa tersebut? Nah, akan kita bahas di video kali ini. Nah, sebelum masuk ke jawabannya, saya ingin flashback sebentar nih ya, flashback sebentar mengenai cara analisa saham. Nah, dalam kita analisa saham itu yang paling umum kita pakai cuman dua analisa. Sebenarnya kalau kita bicara masalah analisa itu banyak sekali ya, banyak sekali. Cuman umumnya itu cuman dua ini, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah, analisa teknikal itu biasanya dipakai oleh teman-teman untuk trading ya, teman-teman yang tujuan membeli saham tersebut untuk trading jangka pendek. Nah, biasanya kita mengikuti tren harga saham. Jadi kalau kita lihat harga saham tertentu, tren harganya sedang naik ya kita ikut beli. Kemudian kalau trennya sedang turun ya kita ikut jual. Nah, itu yang biasa dipakai oleh teman-teman yang membeli saham dengan tujuan untuk trading. Dan saya sendiri tidak memakai analisa ini teman-teman sekalian ya, karena kalau menggunakan analisa teknikal ini bagi saya dan menurut pengalaman saya pribadi itu, saya akan terus fokus pada chart pergerakan harga saham. Dan ini menyita banyak waktu saya, jadi saya tidak bisa mengurus bisnis saya yang lain gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan analisa teknikal ini, pengalaman saya ya saya jadi akan fokus untuk melihat harga saham tertentu setiap saat. Jadi saya nggak tenang nih kalau saya masih pegang saham tertentu dengan tujuan saya harus jual hari ini. Nah, itu bikin saya tidak konsen dengan pekerjaan saya yang lain. Nah, apakah salah? Ya tidak juga teman-teman ya, tidak ada yang salah, asal kita tahu ilmunya, kita tahu dasarnya, itu tidak ada yang salah. Cuman bagi saya kurang cocok buat saya. Nah, saya biasanya pakai analisa fundamental. Nah, kita mulai masuk deh di analisa fundamental ini. Fundamental ini biasanya kita analisa kinerja dari perusahaannya. Nah, sebenarnya analisa fundamental sendiri itu juga ada dua macam yang biasa kita sering pakai, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Nah, analisa kuantitatif itu adalah analisa yang bisa dihitung dengan angka. Ya, jadi misalkan kita melihat laporan keuangan perusahaan tersebut, kita menghitung rasio-rasionya. Nah, apakah harga saham tersebut murah atau tidak berdasarkan dari rasio-rasio tersebut. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan analisa kuantitatif. Nah, berbeda dengan analisa kualitatif. Nah, analisa kualitatif ini adalah analisa yang sifatnya tidak bisa dihitung dengan angka. Jadi seperti contoh misalkan proses bisnis dari perusahaan tersebut, kemudian manajemen dari perusahaan tersebut, apakah jujur, integritas, punya kemampuan atau tidak. Kemudian dilihat dari sisi produknya, apakah produk-produk tersebut akan selalu dibutuhkan masyarakat, apakah produknya itu masih relevan saat ini atau sudah ketinggalan zaman dan sebagainya. Nah, analisa kualitatif ini menurut saya ini sangat kompleks sekali ya teman-teman saya kali ini ya. Sangat kompleks, kemudian juga kita tidak tahu ukurannya. Nah, ukuran orang jujur itu sampai seberapa sih? Nah, kita tidak ada yang tahu.
Dan kalau menurut saya pribadi, nah analisa kualitatif, sorry ya, bukan analisa kualitatif, tapi kondisi kualitatif perusahaan tersebut nanti akan berujung ke kuantitatif perusahaan tersebut. Jadi kalau kita lihat secara laporan keuangan ya, secara kuantitatif perusahaan tersebut terus tumbuh ya, penjualannya terus naik, labanya terus naik, kemudian ekuitasnya juga selalu naik. Nah, bisa jadi kondisi tersebut karena kualitatifnya juga baik gitu. Nah, makanya kalau buat saya pribadi ya, saya pribadi karena saya tidak punya mayoritas ya, tidak punya kepemilikan mayoritas di suatu perusahaan, ya analisa kuantitatif aja cukup gitu. Nah, berbeda kalau misalkan kita akan akuisisi mayoritas saham dari perusahaan tersebut. Kita menjadi pemilik pengendali dari perusahaan tersebut. Maka analisa kualitatif ini yang justru menjadi yang utama. Nah, di sini ya kita bedakan nih. Kalau kita yang sifatnya ini, ya mohon maaf ya, kita investor recehan ini, ya kalau menurut saya sih kuantitatif aja cukup. Ya, selama penjualan terus naik, laba bersih selalu naik, ekuitasnya selalu tumbuh, ya itu cukup gitu. Nah, berbeda kalau kita akan akuisisi perusahaan dengan jumlah yang besar ya, kita menjadi pemilik mayoritas dari perusahaan tersebut. Nah, maka kualitatif itu menjadi yang utama. Nah, itu pendapat saya pribadi ya. Nah, apakah ke depan saya akan menggunakan analisa kualitatif? Ya, untuk saat ini ya masih menggunakan kuantitatif ya. Untuk saat ini 90% saya masih menggunakan kuantitatif karena saya sendiri juga sifatnya juga tidak hold selamanya ya. Saya beli saham tertentu di harga murah, ya ketika mahal ya jual gitu. Nah, berbeda kalau misalkan kita pemilik mayoritas dari suatu perusahaan tertentu ya. Ya, itu biasanya saham tersebut nggak akan kita jual. Nah, maka kualitatif tersendiri itu menjadi yang utama. Nah, untuk saat ini 90% saya masih menggunakan kuantitatif. Semoga jawaban ini bisa bermanfaat ya, kita bisa menambah wawasan. Silahkan untuk komentar ya di video ini. Kemudian silahkan subscribe juga bagi teman-teman yang belum subscribe. Share video ini jika bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa kunjungi website saya eroseperwita.com. Selamat berinvestasi dan salam passive income.